ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarram yang tuh bagus muliakan dan tuh bagus cintai para kiai, para ustadz, para imam-imam manakib yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga beliau-beliau ditambah-tambah sehat dan panjang umur, doanya ditambah-tambahkan mustajab oleh Allah, dan juga keistiqomahannya semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Dan juga seluruh saudaraku, keluarga besar Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, semua yang hadir pada malam hari ini semoga tambah sehat, panjang umur. Juga tanpa terkecuali ya, yang datang malam hari ini semoga doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah. Apa yang jadi harapan, apa-apa yang jadi keinginan, semoga semuanya diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah. Karena bahwasanya keinginan, harapan, serta tujuan kita tidak mungkin terwujud tanpa izin dan ridhonya Allah. Maka sangat perlu kita bersyukur kepada Allah, dan juga sangat perlu sholawat serta salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sababia syukur kepada Allah, sababia sholawat atas Nabi, harapanmu dan harapanku selaku orang tua, selaku anak, semuanya semoga diwujudkan oleh Allah. Amin. Karena setiap orang hidup pasti punya harapan. Betul apa enggak? Orang tua pasti punya harapan, yang mana harapannya itu untuk anak dan keturunannya. Kalau orang tua itu kan sudah lupa dengan kebutuhannya sendiri, bahkan sudah nggak penting lagi. Benar apa enggak? Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang didoakan semata-mata untuk anak dan keturunan. Itulah orang tua. Karena orang tua itu masa depannya ada di dalam anak. Jadi harapan orang tua, harapan anak sebelum dia mengenal seorang wanita, maka harapannya satu, membahagiakan kedua orang tua. Ini sebelum kenal orang wanita. Yang wanita sebelum kenal pria, pasti harapannya sama seperti itu, kepengen bahagiain orang tua. Dan juga seorang istri, seorang suami juga pasti punya harapan. Harapannya istri kepingin menyenangkan suaminya, dan suami istrinya, baik dalam segi jasmani maupun segi rohani. Uangnya cukup, ya kebahagiaan hatinya juga cukup. Namun semua harapan tidak mungkin ada satu buah perwujudan. Bagi orang-orang yang beriman, dia percaya sekali harapan ini datang dari Allah, dan perwujudan dari harapan juga datang dari Allah. Maka sangat perlu tuh bagus dan jamaah untuk hadir kumpul-kumpul seperti ini. Karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya dan kekuatan, makhluk yang tidak punya kemampuan. Tetapi bersyukur, alhamdulillah, kita masih bisa tenang, kita masih bisa bangga karena kita punya yang maha segala-galanya, dia adalah Allah. Betul apa enggak? Jadi kalau kamu tidak bisa membanggakan harta lantaran tidak punya harta, tidak bisa membanggakan ilmu lantaran tidak punya ilmu, tidak
tidak bisa membanggakan jabatan lantaran tidak punya jabatan, saya dan jamaah masih bisa membanggakan Allah. Betul? Betul memang saya orang susah, betul memang saya orang bodoh, betul memang saya orang jelek, tapi saya bangga di sisa kehidupan, di dalam kehidupan, di perjalanan hidup, di dalam kemiskinan, kejelekan, kebodohan, kerusakan sekalipun, saya punya Allah, saya punya Tuhan yang bisa mengampuni kesalahan saya dan jamaah. Amin. Yang bisa memberikan masa depan terang bagi saya dan jamaah. Amin. Yang bisa menyelamatkan saya dan jamaah. Allahumma amin. Betul? Maka sebaik-baik hidup adalah satu, bersandar kepada Allah. Betul apa enggak? Tidak lagi bersandar kepada hartanya, tidak lagi bersandar kepada jabatannya, tidak lagi bersandar kepada ilmunya, tapi kita hanya bersandar kepada Allah. Maka kalau memang kita mau bersandar kepada Allah, ya harus secara totalitas, seluruhnya harus disandarkan kepada Allah, jangan setengah-setengah. Kalau orang bersandar ke kursi setengah-setengah, kira-kira pegel apa enggak? Antara nempel badannya, antara tidak, ini namanya bersandar setengah-setengah. Kalau mau nyandar sekalian, kalau tidak sekalian. Betul apa enggak? Nah, maka oleh karena itu kita pun harus sama. Kalau mau bersandar kepada Allah, harus secara totalitas, sepenuh-penuhnya sandarkan kepada Allah. Keluarga kita disandarkan kepada Allah, rizki kita disandarkan kepada, betul apa enggak? Hidup kita disandarkan kepada. Nah, kalau sudah semua disandarkan kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa ya berserah diri atau bersandar hanya kepada Allah, niscaya hidupnya akan dijamin. Allahumma ayo, hidup dijamin sama orang kaya enak apa enggak? Enak. Seumpamanya bapak ibu orang susah tapi diajak sama orang kaya, sudah tinggal di rumah saya, makanmu, kebutuhanmu, pakaianmu, semua kendaraanmu aku yang penuhi, kamu cukup nurut mauku, enak apa enggak? Enak. Enak apa enggak? Ibu bapak pengangguran, tiba-tiba dibawa sama perusahaan, yuk ikut kerja di tempat perusahaan saya, gaji kamu saya yang jamin, kesehatan kamu saya yang jamin, tempat tinggal kamu saya yang jamin, syaratnya satu, kamu nurut apa aturan dan peraturan perusahaan. Enak apa enggak? Begitu juga kepada Allah. Kalau memang kepingin dijamin oleh Allah, ya ikut kepada Allah. Kalau sudah ikut kepada Allah, maka ikuti sudah akan kemauan Allah. Betul apa enggak? Ayo, kita punya mau, Allah juga punya mau. Kalau kita sudah ikut kepada orang, kita maksain kemauan kita, apa kita kalahkan kemauan kita? Ayo coba. Seumpamanya ibu ikut orang bu, atau bapak ikut orang nih, orang kaya, ibu atau bapak masih ngantuk banget tapi sudah jam waktunya kerja, ibu lawan nggak ngantuk ya? Ibu males banget tapi jam kerja sudah masuk, ibu lawan nggak malesnya? Begitu juga kepada Allah. Kalau mau ikut kepada Allah, ya harus seperti itu. Jangan paksakan apa kemauanmu, tapi ikuti apa kemauannya. Jangan bertentangan dengan kemauan, nanti bertolak belakang. Kerja kalau sudah nggak nyaman, kira-kira enak apa enggak? Nggak enak. Rumah tangga kalau udah nggak nyaman, enak apa enggak? Ya nggak enak, karena sudah bertolak belakang. Antara kemauan dia dengan kemauan satunya sudah berbeda. Kalau sudah berbeda kemauan, maka tidak akan pernah ada keselarasan. Benar apa enggak? Lah orang yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, kok masa bisa jalan bareng? Yang nggak mungkin bisa. Yang ada hanya pertengkaran. Kamu ikut saya. Yang satunya bilang kamu yang ikut saya. Akhirnya sama-sama nggak ada yang jalan. Berjalan di tempat, berantem di tempat.
Begitu juga hidup. Bagaimana kok hidup kita ini nggak berubah-berubah? Karena kamu masih berantem dengan dirimu sendiri. Kamu masih memaksakan kemauanmu, tidak mengikuti kemauan Tuhanmu. Makanya berjalan di tempat, usahanya maju kagak, mundur kagak. Rumah tangga harmonis kagak, betul apa enggak? Cerai ya kagak. Berjalan di tempat. Jadi sudah ada yang namanya pertikaian. Coba sekarang kalau jalan bareng, yang satu mau ke kanan, satu ke kiri, bisa jalan bareng apa enggak? Ayo coba. Yang ada menurut saya ke kanan ini jalannya. Yang satu bilang enggak lah ke kiri, kalau ke kanan nyasar nanti. Enggak, saya yakin ke kanan, yang satu saya yakinnya ke kiri. Akhirnya tidak sampai ke tempat tuju. Betul nggak gitu? Ada nggak yang pernah ngalamin kayak begitu? Jadi berantem karena keinginan. Begitu juga kepada kemauan atas saya dan jamaah, maka ikutilah akan kemauannya. Enak tidak enak ikuti saja, karena kita mau berserah diri kepada Allah, mau bersandar kepada. Kenapa kok kita harus berserah diri dan bersandar? Agar saya dijamin oleh Allah. Karena saya tidak bisa menjamin diri saya, tidak bisa menjamin keluarga saya, tidak bisa menjamin orang-orang yang saya cinta. Yang bisa menjamin saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya cinta adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa enggak? Karena Dia yang punya segala-galanya, maka serahkan sudah. Ya Allah, apa yang Engkau mau itu yang aku mau. Jadi jangan engkau paksa Tuhan mengikuti kemauanmu, tapi paksa dirimu mengikuti kemauan Tuhanmu. Amin. Paham? Jangan kamu paksa Allah mengikuti kemauanmu. Kamu punya rencana, kamu punya keinginan, kamu kejar keinginanmu habis-habisan. Entah kamu jatuh cinta dengan seseorang, entah kamu kepingin dapat pangkat jabatan, entah kamu pengen dapat pengaruh, entah kamu pengen dapat pengikut, entah kamu pengen kaya raya. Siang malam kamu kejar habis-habisan, tapi tidak tertuai apa yang kau inginkan. Lalu engkau mengkambing hitamkan, engkau menyalahkan siapapun yang tidak mengenakan hatimu. Ini namanya engkau memaksa keinginanmu kepada Tuhan. Naudzu. Apa dia bilang harusnya saya deal nih bisnis, kenapa nggak deal gara-gara teman saya? Harusnya warung saya dilancar nih gara-gara saingan saya. Harusnya saya dapat pangkat dan jabatan karena ada teman yang iri dalam pekerjaan sama saya. Harusnya saya berjodoh dengan dia karena saya ditikung dari belakang, makanya nggak jodoh sama dia. Kan begitu kebanyakan orang hidup. Memaksa keinginannya, memaksa kepada Tuhan. Jangan paksakan keinginanmu. Jangan paksa Tuhan mengabulkan keinginanmu, tapi paksa dirimu mengikuti akan kemauan Allah. Paksa sudah dirimu. Kamu punya keinginan, tapi Allah punya ketentuan. Dan ketentuan Allah itu adalah keinginan Allah. Allah maunya apa atas dirimu? Jodoh urusannya, kaya miskin urusannya, pengaruh pengikut adalah kehendaknya. Maka paksakan si dirimu untuk mengikuti kemauannya. Apa sih kemauan Allah? Hidup ini adalah maunya Allah. Maunya Allah. Saya mau tanya nih, jawab yang kompak. Ada nggak pengen jadi orang susah? Ada apa enggak? Ada. Mana? Yang pengen jadi orang susah? Pernah nggak doa jadi orang banyak utang? Ada yang pernah doa gitu? Orang gendeng yang doa kayak gitu. Ya Allah, buatlah saya hidup terlilit dengan hutang sampai saya bingung belangsak kemana-mana. Ada kayak begitu? Gak ada. Kalau kamu sudah nggak mau jadi orang susah, kamu nggak mau jadi orang terlilit hutang, kamu nggak mau jadi orang yang termarginalkan, yang terasingkan, terbuang, tersepelekan, bahkan diacuhkan, kamu nggak mau. Ini terjadi berarti jelas ini adalah maunya Allah. Maunya Allah. Kamu mau ikuti atau kamu mau lawan? Kamu mau ikuti atau kamu mau lawan? Kalau kamu mau ngikuti berarti engkau mengalahkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Jangan paksa Allah mengikuti keinginanmu. Nggak bakal mau Allah karena kamu bukan siapa-siapa. Aku juga bukan siapa-siapa. Kamu dan aku hanyalah hambanya Allah.
Ingat kalimatnya, jangan paksa Allah ngikuti kemauan kita. Kadang kita paksa Allah, kita punya keinginan diwiridin, ada kayak begitu. Ini harus diwiridin nih 4.000 kali, udah memeniran kagak kabul-kabul aja. Emang Allah takut sama wiridan loh. Betul apa enggak? Wah ini harus dipuasain ini. Seneng sama seorang, harus dipuasain, bisnis harus dipuasain, ini harus puasain. Emang ya Allah bisa disogok sama puasa kita? Betul apa enggak? Ini harus dipuasain. Puasa akhirnya 7 hari dia puasa. Dibaca amalannya, dibakar amalannya, campur air, dikucek, diminum, modar. Betul apa enggak? Kabul hajatnya tidak. Kenapa? Karena kamu tidak akan bisa melawan kemauan. Kan sudah jelas tadi Ki Abbas bilang, kita ini manusia, sifatnya manusia, la haula wala quwata. Udah sadar diri saja udah. Kita ini tidak punya daya dan upaya kok. Maka jangan bertingkah. Betul apa enggak? Jangan coba kita melawan Tuhan kita. Gak bakal sanggup. Kita ini tidak punya daya dan upaya apa-apa. Yang punya daya dan upaya adalah Allah. Yang punya kekuatan adalah Allah. Sudah jelas dari tahun jebot diajarin kita. Yang kuat adalah Allah, yang kaya adalah Allah, yang pinter adalah Allah, yang punya alam semesta adalah Allah. Kenapa kok kita masih ngerasa bisa? Kenapa kita masih merasa mampu? Kenapa kita masih memaksa apa yang kita inginkan? Terkadang kita paksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Kita puasain, kita wiridin, kita macam-macamin, cari orang pinter kemana-mana, cari kiai kemana-mana, kita doa ini. Kuayanya melarat baik. Betul apa enggak? Orang Allah masih berkehendak. Tugas saya dan jamaah ini ikutin maunya Allah. Ikutin. Oh saya pengennya kaya tapi Allahnya maunya miskin, ya saya ikutin aja lah miskin dulu. Ntar juga lama-lama Allah ngendes gitu nggak Pak? Betul apa enggak? Masa kagak ngendes? Tetangga udah ngendes, Allah juga ngikut ngendes. Tetangga yang ngenes net itu kadang-kadang makan nasi bolak-balik lauknya orang. Kadang goreng mie diangetin mulu, udah pada garing. Betul apa enggak? Coba sekarang ibu bapak kalau ngeliat tetangga kayak begitu, goreng mie diangetin tiap hari coba, sampai kering itu goreng mie. Kira-kira kita ngenes apa enggak? Kamu aja ngenes, apalagi Allah yang Allah maha ngenes sendiri. Lebih ngenes daripada situ. Betul apa enggak? Makanya yuk jangan paksa Allah untuk mengikuti maumu, karena Allah tidak akan kalah. Betul apa enggak? Tapi paksa dirimu untuk mengikuti maunya Allah. Kalau kita sudah ngikuti maunya Allah, Allah itu maha baik dan takdirnya tidak pernah salah. Apa-apa yang Allah tentukan kepadamu itu bukan kesalahan. Kenapa kamu anggap salah? Karena kamu nggak nerima. Kamu bilang salah saya lahir ini, salah bin saya, itu kan pikiran loh, Madi. Coba kalau saya bin orang kaya hidup saya enak, kalau udah cocok. Kalau lahir dari bin orang kaya istighfar, astagfirullah anak siapa ini kayak begini. Sukanya mau kamu larat. Betul apa enggak? Maka yang ridho. Ayo mulai sekarang kalau kita ingin bersandar kepada Allah, ini kan jelas sudah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, barang siapa berserah diri, menyerahkan seluruhnya kepada Allah, bersandar kepada Allah, dia akan dijamin oleh Allah. Orang kalau sudah dijamin oleh Allah, hadirin, 100 juta orang kaya dikumpulkan di dunia menjamin kamu, itu masih kalah dengan jaminan Allah. Betul apa enggak? 100 juta, 1 miliar orang hebat menjamin keselamatanmu, itu masih kalah dengan jaminan Allah. Kenapa? Orang kaya hanya mampu menjaminmu di dunia, belum tentu mampu menjamin di akhirat. Orang hebat, orang pinter hanya bisa menjamin untuk lepas dari kesalahan, tapi tidak bisa lepas dari cengkeraman Tuhan. Betul?
Maka yuk bareng-bareng di sisa hidupnya, ya, di perjalanan hidup kita ini, kita sadar diri kita bukan orang alim, kita bukan orang hebat, kita bukan orang berilmu, kita bukan orang kaya, kita bukan orang suci. Ayo makanya kita bersandar hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Rumah tangga jangan disandarin sama kerja. Sekolah anak jangan disandarin sama usaha. Kebutuhan hidup jangan disandarin sama usaha, sama gaji. Gak cukup. Yuk makanya bareng-bareng rumah tangga kita, anak istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cinta, kita sandarkan semuanya kepada bahagia dia ataupun tidak itu kehendak dari Allah. Yuk kita ikutin bareng-bareng agar kita jadi orang-orang yang dijamin oleh Allah. Coba lihat orang-orang yang sudah dijamin, para wali-walinya Allah. Enak apa enggak hidupnya? Enggak ada tuh wali ngojek. Betul apa enggak? Kali ada wali ngojek mangkal gitu kan? Enggak ada. Betul apa enggak? Kalau itu orang wali loh, tahu-tahu lagi dagang ikan asin, orang pantes. Betul apa enggak? Ayo orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah. Jangan lagi dijamin oleh Allah, hadirin. Orang-orang yang dijamin oleh negara aja hidupnya enak kok. Dijamin orang tua enak apa enggak? Orang tuanya kaya, anaknya dijamin orang tuanya enak apa enggak? Itu baru orang tua yang hartanya ada batasnya. Itu orang kaya yang nilai uangnya masih ada serinya. Ini Allah loh yang jamin. Gak perlu banyak-banyak ayat situ baca Quran tiap hari yakin kagak buat apaan. Pahalanya sih dapat, tapi nilai-nilai kehidupannya nggak berubah. Tapi udahlah, ini satu aja, tapi yakinin, oh, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Luar biasa ternyata kalau orang sudah bersandar ke Allah semua akan dijamin, rumah tangganya harmonis. Amin. Allah bikin harmonis gampang, hadirin. Kalau situ bikin harmonis susah. Situ kepengen niat baik kepada istri kadang malah salah kok. Pulang kerja mampir ke mall beli baju langsung ngasih surprise kan, Tede, aku bawa sesuatu, pas dipakai kekecilan emang laki goblok. Di baju begini. Ayo coba, emang bisa nyenengin bini lah, susah hadirin. Susah, situ benernya kayak salah, apalagi salah. Betul apa enggak? Itu benernya aja salah. Kondangan bareng bini, tiba-tiba kondangannya gede loh, bini melotot. Padahal mau ngangkat harga diri bini kan, biar kelihatan lakinya ini dermawan. Langsung bini ngomong, belagu kayak orang kaya. Kondangan gocap nih cukup. Kayak mau makan mau bandeng, kondangan 2.000. Yang bisa bahagiain adalah Allah. Allah kalau sudah setir istrimu cocok denganmu, kamu bertingkah apa gak enak di matanya. Beneran. Orang kalau sudah dibuat cocok, jangan lagi pasangan rumah tangga, kita berguru, kita berteman, kalau udah cocok, hadirin tingkah laku kayak apa gak enak. Betul apa enggak? Situ pernah seneng dengan seseorang, orang tuh mau bertingkah apa gak enak. Enak, tapi orang kalau udah disetel nggak cocok sama Allah, setel enak, dia mau bagus banget jelek kelihatan. Dandan meblong, badan meblong, ngari-ngari borong, udah kayak buarong. Kayak bang kondangan ke tetangga, pakai sendal tinggi banget, kagak kalian pakai apa namanya itu yang tinggi itu, enggar sekalian. Betul apa enggak? Di sini makanya rumah tangga, yuk sandarkan kepada Allah, usaha sandarkan kepada Allah. Artinya apa sih disandarkan ke Allah? Kamu pengennya untung, kamu pengennya laris, tapi di saat hari itu kamu dikasih rugi, terima, karena ini adalah kemauan Tuhanmu yang kamu ikuti, yang kamu sandari. Rugi dalam usaha, nanti diberi keuntungan dalam jalan yang berbeda.